Sesumbar Inter Milan tak takut hadapi Barcelona walau baru saja kalah 3 kali beruntun. Perdana Menteri Spanyol, final Copa del Rey jadi El Clasico yang menghibur. Julian Alvarez jadi bidikan Joan Laporta sebagai pengganti potensial untuk Lewandowski. Viral Lamine Yamal hebohkan pesta juara Barcelona pakai 2 kacamata. Sesumbar Inter Milan tak takut hadapi Barcelona walau baru saja kalah 3 kali beruntun. Inter Milan sedang mengalami momen sulit setelah menelan 3 kekalahan beruntun di berbagai kompetisi. Kekalahan teranyar datang saat mereka takluk 0-1 dari AS Roma di Serie A, Minggu 27 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat posisi Inter di puncak klasemen Liga Italia harus rela digeser Napoli yang mengalahkan Torino. Situasi ini semakin berat mengingat Inter akan menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions pekan depan. Namun bek Inter, Carlos Augusto, menegaskan bahwa timnya tidak takut menghadapi tantangan besar tersebut. Ia mengakui bahwa tim harus segera memperbaiki performa. Roma memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Saya tidak suka mencari alasan, kekalahan ini menyakitkan. Kami harus mengevaluasi kesalahan dan melakukan perbaikan, ujar Carlos. Inter akan berhadapan dengan Barcelona dalam laga yang diprediksi bakal berlangsung sengit. Carlos Augusto menyadari bahwa tim asuhan Hansi Flick memiliki kualitas individu dan kolektif yang sangat kuat, terutama di lini serang mereka. Meski demikian, ia meyakinkan bahwa Inter sudah siap secara mental dan taktik. Kunci utama menurutnya adalah kesiapan tim untuk menghadapi segala kemungkinan di lapangan. Barcelona punya pemain hebat dan tim yang sangat solid dengan serangan mematikan. Kami siap dan harus kuat secara mental. Mereka tim yang sangat ofensif dan kami harus waspada, tegas Carlos Augusto. Beberapa pekan lalu Inter masih berpeluang meraih treble musim ini. Namun 3 kekalahan beruntun membuat situasi berubah drastis. Kini mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan Scudetto sekaligus bersaing di Liga Champions. Ketika ditanya apakah Inter takut gagal meraih gelar musim ini, Carlos Augusto dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan bahwa tim tetap percaya diri dan fokus pada tujuan. Tidak ada rasa takut, justru ini hal terbaik karena kami masih punya target di April. Kami punya peluang meraih sesuatu yang istimewa. Grup ini sudah banyak menang dan selalu fokus. Kami harus selalu memberikan yang terbaik, pungkas Augusto. Perdana Menteri Spanyol, final Copa del Rey jadi El Clasico yang menghibur. Barcelona dan Real Madrid menyuguhkan pertandingan final Copa del Rey yang menarik. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebutnya sebagai El Clasico yang menghibur. Di Estadio La Cartuja, Minggu 27 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona menang 3-2 atas Real Madrid. Dalam laga itu terjadi kejar-mengejar gol sampai laga lanjutan ke babak tambahan. Barcelona unggul lebih dahulu pada babak pertama berkat gol Pedri. Madrid bisa membalik keunggulan dengan gol Kylian Mbappe dan Aurel Tchouameni pada menit 70 dan 77. Laga harus berjalan ke babak tambahan setelah Ferran Torres mencetak gol penyeimbang bagi Barcelona pada menit 84. Saat babak tambahan, Barcelona mengunci kemenangan berkat gol Jules Koundé pada menit 116. Pedro Sanchez memberi ucapan selamat untuk Barcelona. Dia pun bilang bahwa jalannya pertandingan sangat menarik. Final Copa del Rey yang sangat menarik, salah satu yang bisa membuat para pendukung kagum. Selamat untuk Barcelona dan semua cules, kata Pedro Sanchez, seperti dikabarkan oleh AS. Pertandingan final Copa del Rey bukan satu-satunya El Clasico dengan banyak gol di musim ini. Pada final Supercopa de España awal tahun 2025, Barcelona memetik kemenangan 5-2 atas Real Madrid dalam pertandingan King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 13 Januari 2025 silam.
Julian Alvarez jadi bidikan Joan Laporta sebagai pengganti potensial untuk Lewandowski. Presiden Barcelona, Joan Laporta, dilaporkan mulai memikirkan rencana pengganti Robert Lewandowski dan mengincar bintang Atletico Madrid Julian Alvarez sebagai pilihan utama. Lewandowski akan menginjak usia 37 tahun musim panas ini, dan semakin besar kemungkinan musim depan akan menjadi tahun terakhirnya berseragam Blaugrana. Mengantisipasi hal tersebut, Laporta mulai mempersiapkan langkah strategis. Menurut laporan Marca, Laporta melihat Julian Alvarez sebagai sosok yang ideal untuk mengisi posisi ujung tombak Barcelona ke depannya. Lebih jauh lagi, rencana ini juga berkaitan dengan ambisi politik Laporta menjelang pemilihan presiden Barcelona yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Strateginya cukup jelas. Laporta ingin menggunakan janji mendatangkan Alvarez sebagai senjata untuk meraih simpati dan suara para pemilih dengan memperpanjang masa kepemimpinannya di Camp Nou. Nama Julian Alvarez memang bukan asing di telinga penggemar Barcelona. Sebelumnya ia sudah sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Camp Nou. Bahkan legenda klub Rivaldo baru-baru ini menyatakan bahwa penyerang asal Argentina tersebut akan menjadi tambahan yang sangat baik bagi tim. Setelah meninggalkan Manchester City pada musim panas lalu untuk bergabung dengan Atletico Madrid, Alvarez tampil luar biasa di bawah asuhan Diego Simeone. Ia telah mencetak 27 gol di semua kompetisi musim ini, membuktikan dirinya sebagai salah satu predator paling berbahaya di La Liga. Pemain berusia 25 tahun itu tampak sangat menikmati petualangannya di Spanyol, terlebih setelah menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun bersama Atletico. Dengan performa impresif tersebut, tak heran jika Laporta melihat Alvarez sebagai jawaban jangka panjang untuk posisi yang dalam waktu dekat akan ditinggalkan oleh Robert Lewandowski. Viral, Lamine Yamal hebohkan pesta juara Barcelona pakai 2 kacamata. Lamine Yamal menjadi sorotan utama saat Barcelona merayakan kemenangan dramatis atas Real Madrid di final Copa del Rey 2024-2025. Striker muda berusia 17 tahun itu tampil ngejreng dengan mengenakan 2 kacamata sekaligus saat pesta juara Barcelona di Stadion Olimpico de Sevilla, Minggu 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-2 dalam laga yang berjalan menegangkan. Yamal berperan penting dengan memberikan assist untuk 2 gol Blaugrana, yaitu kepada Pedri pada menit 28 dan Ferran Torres di menit 84. Real Madrid sempat mengembalikan keadaan lewat gol Kylian Mbappe dan Tchouaméni. Namun Barcelona memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Jules Koundé akhirnya menjadi pahlawan dengan gol penentu kemenangan Barcelona. Raihan ini membuat Barcelona makin kokoh sebagai Raja Copa del Rey dengan 32 trofi, jauh meninggalkan Athletic Bilbao 24 trofi dan Real Madrid 20 trofi. Namun di tengah euforia kemenangan, aksi unik Lamine Yamal menjadi viral sebelum naik podium untuk menerima medali dari Raja Spanyol Felipe VI. Yamal sudah bergaya dengan 2 kacamata, 1 kacamata hitam dipakai di mata, 1 lagi bertengger di atas kepalanya. Aksi gaya nyentrik Yamal memakai 2 kacamata hitam dalam perayaan kemenangan Barcelona pun viral di media sosial. Ini bukan kali pertama Yamal tampil unik. Sebelumnya, saat Barcelona menang 5-2 atas Real Madrid di final Piala Super Spanyol Januari lalu, ia juga sempat bergaya dengan kacamata usai menangkan trofi. Bagi Yamal, trofi Copa del Rey ini menjadi gelar keduanya musim ini dan ketiga sejak bergabung dengan Barcelona pada 2023.